Shalom, damai sejahtera di hati kita. Salam jumpa buat kita semua dalam media sosial yang dianugerahkan Tuhan. Juga untuk digunakan dalam rangka pekerjaan pelayanan gereja. Saat ini kami menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang ada di rumah atau di mana saja berada. Dalam satu ajakan untuk bersama-sama memikirkan dan merenungkan bagian firman Tuhan melalui program MTPJ Gemim yang akan dipikirkan, direnungkan pada minggu yang akan datang, yaitu tanggal 29 Januari sampai 4 Februari tahun 2023. Yaitu dari Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Kita akan memikirkan akan hal ini agar supaya kita boleh mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan pemberitaan firman Tuhan, karena pertemuan kita kali ini lewat media sosial ini adalah untuk membahas, menelaah, memikirkan, mengkaji bersama kan bagian teks firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 1 sampai 14 ini. Ini bukan khotbah tetapi merupakan sebuah kajian. Sebelumnya kita akan minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini boleh bersama-sama memikirkan bagian firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 1 sampai 14 yang akan menjadi pokok firman Tuhan yang hendak kami pikirkan dan renungkan sebagai warga gereja Masinjeli di Minasa di minggu yang akan datang, yaitu tanggal 29 Januari sampai tanggal 4 Februari. Pada kesempatan sore hari ini, ketika kami hendak melakukan pengkajian ini, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami menjumpai keadaan diri yang seringkali sulit untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Akan tetapi puji Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan juga mengaruniakan kepada kami referensi-referensi, baik dalam bentuk buku-buku, ataupun ulasan-ulasan dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang memperlengkapi kami dalam pengkajian-pengkajian kami. Terlebih lagi Tuhan menganugerahkan kepada kami kuasa Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus untuk menolong kami, memberikan kami pencerahan agar supaya kami dapat memikirkan dan memahami akan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Maka saat ini kami mengundang Roh Kudus turun atas kami, menolong kami, memberikan kami ketajaman dalam berpikir, agar supaya kami mengerti, memahami. Namun kami juga memohon pertolongan Tuhan sebab seringkali kami jumpai diri kami yang penuh dengan keterbatasan, yang seringkali inkonsisten. Sehingga meski kami telah diberikan Tuhan pengertian tentang firman Tuhan, akan tetapi kami tidak mempraktekannya dalam praktek hidup kami sehari-hari. Karena itu kami memohon juga Roh Kudus mengerjakan dalam diri kami, pertama-tama kerendahan hati untuk hidup taat pada kebenaran firman Tuhan, tetapi juga keberanian, kemampuan untuk menerapkan setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami setiap hari. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami siap dalam pengkajian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca, dan saya mohon permisi, saya akan membaca dari Alkitab elektronik dalam ponsel saya, yaitu dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14. Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14. Secara keseluruhan, ini merupakan satu perikop yang berjudul Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dan teks yang hendak kita bahas adalah ayat 1 sampai ayat 14 yang saya bacakan isinya demikian. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban
membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh, bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Demikian teks firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Sekarang mari kita sama-sama memikirkan akan bagian ini, saudara-saudara. Pertama kita akan melihat tinjauan secara umum atas kitab Amsal ini. Nah, saudara-saudara, dalam tinjauan ini hal yang pertama yang akan kita pikirkan adalah latar belakang dan tujuan dari kitab Amsal. Nah, ada masa dalam kehidupan masyarakat Israel kuno di mana terjadi tren pencarian hikmat. Dan masa itu dimulai kira-kira pada tahun 1000 sebelum Masehi ketika Israel mulai menjadi sebuah kerajaan. Nah, tren itu adalah tren yang menunjukkan di mana ada begitu banyak orang yang begitu rindu untuk mencari pengetahuan, mencari hikmat atau apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Maka para orang tua membawa anak-anaknya agar supaya boleh dididik, diajar dengan pengetahuan-pengetahuan hikmat. Dengan tujuan apa? Yaitu agar supaya mereka dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang berhasil, yang hidupnya jauh dari masalah, yang hidupnya berbahagia dalam takut akan Tuhan dan dalam ketaatan pada firman-Nya. Dan kitab Amsal ini berisi pesan-pesan dan pengajaran-pengajaran hikmat yang seperti itu. Oleh sebab itu, tujuan daripada kitab Amsal adalah untuk membentuk manusia-manusia itu menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab hidupnya, yang berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bersama. Tetapi juga yang berbahagia, dan karena itu jauh dari masalah, jauh dari kemiskinan. Mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak, yang dapat membawa kemajuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan semua itu dapat diwujudkan dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan pada firman-Nya untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang menjadi tujuan dari kitab Amsal. Berikut mari kita lihat apa arti dari kata Amsal dan arti dari kata hikmat. Nah, saudara-saudara, kata Amsal yang menjadi nama dari kitab yang kita bicarakan ini adalah berasal dari bahasa Ibrani Mesyalim. Mesyalim itu artinya ialah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai majas atau perumpamaan, atau bisa juga kiasan atau pepatah atau peribahasa atau kalimat-kalimat pendek yang mengandung pesan-pesan bijaksana. Nah, itu Amsal. Nah, kalau hikmat, apa arti dari kata hikmat atau apa asal-usul dari kata hikmat dan kebijaksanaan itu? Nah, kata hikmat atau kebijaksanaan itu berasal dari bahasa Ibrani hokmah, dalam bahasa Yunani Sophia, atau bahasa Inggris wisdom, yang artinya adalah pengetahuan, kebijaksanaan, kebenaran. Maka dengan demikian secara harafiah, kata hikmat ini dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kebijaksanaan atau
pengetahuan tentang kebenaran. Nah, kebijaksanaan atau kebenaran yang dibicarakan dalam kitab Amsal ini mencakup dua unsur. Unsur yang pertama ialah kebijaksanaan atau kebenaran mutlak. Dan kita tahu bersama hanya ada satu kebenaran mutlak, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia, maka inilah yang dimaksud dengan kebijaksanaan atau dengan kebenaran. Nah, kebenaran mutlak itu adalah Allah dan firman-Nya. Firman Allah itulah kebenaran mutlak. Sementara yang kedua, aspek kedua dari hikmat atau kebijaksanaan atau kebenaran yang dibicarakan dalam Amsal ialah kebijaksanaan atau kebenaran yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman hidup sehari-hari yang tentu tidak bertentangan dengan firman Allah. Saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa pengetahuan atau kebenaran itu bersumber dari dua hal secara ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan atau kebenaran itu bersumber dari rasio, dan yang kedua bersumber dari pengalaman. Nah, lalu kemudian dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, orang-orang yang mengagungkan rasio ini sebagai sumber pengetahuan, sumber kebenaran, kemudian menjadi satu aliran yang bernama aliran rasionalisme. Dan orang-orang yang mengagungkan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, kemudian menjadi satu aliran pengetahuan yang bernama empirisme. Nah, kitab Amsal ini adalah merupakan, penulisnya adalah orang yang mengagungkan pengalaman, observasi sebagai sumber pengetahuan. Dia belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman dirinya sendiri ataupun dia mengamati pengalaman hidup orang-orang yang lain. Lalu dari pengalaman-pengalaman, observasi-observasi itu, dia menarik kesimpulan-kesimpulan, dia rumuskan, dia formulasikan kesimpulan-kesimpulan itu menjadi semacam teori-teori singkat yang ditulis, diformulasikan dalam kalimat-kalimat yang singkat. Nah, jadi aspek kedua daripada kebijaksanaan atau kebenaran atau pengetahuan atau hikmat yang dibicarakan dalam kitab Amsal adalah segala pengetahuan, kebenaran yang diperoleh berdasarkan observasi atau berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Yang tentu pengalaman hidup yang menjadi sumber hikmat ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang adalah merupakan kebenaran mutlak. Nah, sekarang masih dalam tinjauan umum kitab Amsal untuk memahami pesan-pesan hikmat, pesan-pesan kebijaksanaan dari kitab Amsal ini, kita perlu mengetahui, menemukan prasuposisi yang ada di dalam kitab Amsal ini. Saudara-saudara, apa itu prasuposisi? Prasuposisi itu adalah semacam asumsi atau anggapan dasar atau hipotesis, tetapi yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti. Dan karena itu, kebenaran itu tak terbantahkan lagi. Dan kebenaran yang sudah terbukti dan tak terbantahkan itu dapat menjadi sebuah dasar teori dalam membangun sebuah pendapat, dalam membangun sebuah teori yang baru. Nah, berbeda dengan asumsi tentunya, sebab dia semacam asumsi tetapi berbeda dengan asumsi. Prasuposisi semacam asumsi tetapi berbeda dengan asumsi. Berbeda dengan peranggapan, berbeda dengan hipotesis. Sebab asumsi, peranggapan, hipotesis itu adalah masih harus dibuktikan kebenarannya. Dan karena masih harus dibuktikan kebenarannya, maka masih dapat dibantah sehingga belum dapat menjadi sebuah prasuposisi. Sebuah starting point, titik pijak, dasar untuk membangun sebuah teori. Nah, ada 4 prasuposisi yang perlu kita ketahui, yang menjadi dasar teori bagi penulis Amsal, yaitu Salomo dan beberapa orang lagi penulis kitab Amsal ini, dalam rangka membangun pesan-pesan bijaksana mereka. Nah, prasuposisi yang pertama ialah kunci dari menjadi manusia yang hidup bertanggung jawab, berhasil, jauh dari masalah, bahagia, dalam takut akan Tuhan dan ketaatan pada kebenarannya, ialah menjadi orang bijaksana.
Nah, karena itu maka prasuposisi yang kedua, hikmat atau kebijaksanaan adalah hal terpenting yang harus dicari dan dimiliki oleh manusia. Maka prasuposisi yang ketiga, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Yang keempat, yang terakhir adalah prasuposisi yang berkata kebodohan atau kebodohan itu dalam perspektif Amsal menunjuk pada ketidakpercayaan, pada ketidaktaatan, pada ketidaksediaan untuk dengar-dengaran pada firman Allah, pada hukum-hukum Allah, dan ketidaksediaan untuk belajar menjadi bijaksana, yang pada akhirnya berujung pada kehidupan yang diliputi banyak masalah. Karena banyak masalah, maka konsekuensinya banyak penderitaan, yang berkonsekuensi pada kejatuhan dan bahkan pada kehancuran. Nah, ini yang dimaksud dengan kebodohan, atau kebebalan juga, dia pakai beberapa istilah, kebodohan, kebebalan, dan beberapa istilah lain lagi yang dapat kita temukan. Nah, jadi ini 4 prasuposisi dari kitab Amsal ini. Dari 4 prasuposisi ini dibangunlah pesan-pesan hikmat yang tertulis dari pasal 1 sampai pasal 31 dalam kitab Amsal. Nah, kemudian masih dalam tinjauan umum, kita juga perlu untuk dalam rangka memahami secara keseluruhan kitab Amsal ini, kita perlu mengetahui corak pesan di dalam kitab Amsal. Pesan-pesannya dalam corak apa saja? Ada beberapa corak. Yang pertama, pesan-pesan itu singkat, supaya mudah dimengerti dan dihafal. Ya, kita mengingat mungkin bahwa dalam Ulangan 6, di sana ada perintah Tuhan melalui Musa kepada umat Israel agar supaya orang tua mengajarkan pengajaran-pengajaran iman, pengajaran-pengajaran tentang hukum Allah kepada anak-anaknya, baik di rumah atau di luar rumah, baik sedang tidur atau sedang berjalan, baik sedang makan atau sedang apapun juga, dan bahkan rumusan-rumusan pengajaran-pengajaran firman itu diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk ditampal di dinding-dinding, di atas pintu, supaya apa? Supaya dibaca terus, dimengerti, diingat, dihafal oleh anak-anak. Nah, kitab Amsal yang berisi pesan-pesan singkat tentang firman Tuhan, yang tentang juga hukum Tuhan yang dibahasakan dengan bahasa-bahasa singkat. Nah, sebagiannya itu yang dipakai oleh orang-orang Israel dulu untuk ditempel di dinding-dinding rumah, lalu dibicarakan ketika mereka berada di meja makan, ketika ada di tempat tidur, orang tua dengan anak, ketika dalam sebuah perjalanan dibicarakan. Maka maksud dari kitab Amsal memformulasikan pesan-pesan bijaksana itu dengan kalimat-kalimat yang singkat adalah memiliki maksud yang teknis, yaitu agar supaya pesan-pesan bijaksana itu mudah dimengerti, mudah diingat, mudah dihafal. Nah, corak yang kedua yang perlu kita ketahui dari kitab Amsal ini adalah bahwa pesan-pesan singkat itu dikemas dalam berbagai format logika. Seperti misalnya logika sinonim, logika antitesis, logika kausalitas atau sebab akibat, logika akrostik, logika komparasi atau perbandingan, logika alegori, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita tidak akan membahas format-format logika itu satu demi satu, tapi saya perlu menyebutkannya sebab teks firman yang akan kita telaah sebentar, di situ oleh pengamsal dipakai satu format logika yang akan kita lihat sebentar. Lalu corak yang ketiga dari pesan-pesan dalam kitab Amsal ini ialah bahwa tidak jarang pesan-pesan yang dikemas dalam format logika tertentu itu tidaklah lengkap. Mengapa tidak lengkap? Karena pengamsal bermaksud agar supaya pembacalah yang akan melengkapinya sebagai bagian dari sebuah proses pembelajaran. Nah, ini 3 format pesan bijaksana yang ada di dalam kitab Amsal ini. Nah, sekarang mari kita masuk secara lebih khusus lagi untuk menelaah, mengkaji teks Amsal 10 ayat 1 sampai 14 yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa teks firman yang kita baca ini
dia menggunakan, oleh penulis Amsal ini menggunakan satu bentuk format logika. Dan format logika yang dipakai oleh pengamsal khusus untuk ayat 1 sampai 14 ini adalah logika antitesis. Tetapi berbicara tentang logika antitesis, maka kalau ada antitesis berarti ada tesis. Nah, lalu kalau ada tesis, ada antitesis, maka penggabungan dari tesis dan antitesis ini dia akan menghasilkan sebuah sintesis. Dan sintesis itu nanti dapat menjadi sebuah tesis yang baru untuk antitesis yang lain. Nah, jadi logika antitesis itu terdiri sebenarnya dari 3 kalimat. Kalimat pertama itu adalah tesis, kalimat kedua antitesis, kalimat ketiga sintesis. Akan tetapi dalam format logika antitesis ini, pengamsal tidak menyodorkan kepada kita sintesisnya. Nah, ini yang saya sebut tadi seringkali atau tidak jarang penulis Amsal tidak menyodorkan kepada kita sebuah pesan yang lengkap dalam sebuah format logika tertentu. Nah, seperti yang kita temukan ini, nanti kita sendirilah yang melengkapinya. Jadi ada tesis, ada antitesis, dan kita yang harus mengambil kesimpulan yang menjadi sintesis dari tesis antitesis itu. Dan kita mungkin sudah mengenal bahwa logika antitesis yang terdiri dari tesis, antitesis, dan sintesis ini itu yang juga dikenali dengan istilah yang lain yaitu dialektika. Dan istilah dialektika ini diawali atau dicetuskan oleh seorang filsuf yang bernama Hegel. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya Amsal 10 ayat 1 sampai 14 ini memakai logika dialektika. Namun kita sendirilah yang harus merumuskan sintesisnya ketika kita membaca tesis dan antitesisnya. Sekarang mari kita lihat, kita masuk pada pesan poin demi poin dari Amsal 10 ayat 1 sampai 14 ini. Ayat 1 itu ada satu pesan. Nah, tesis yang terkandung di situ adalah anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Antitesisnya adalah kalimat kedua, anak yang bebal, kedukaan bagi ibunya. Nah, sintesis daripada tesis dan antitesis ini adalah anak yang bijak adalah anak yang taat pada orang tua. Dan anak yang taat pada orang tua ia akan mengalami prospek masa depan yang baik. Itu sintesisnya. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua ada di ayat 2. Tesis di situ ialah harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Dan antitesisnya ialah kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Maka sintesisnya adalah orang yang bijak adalah orang yang bekerja mencari nafkah dengan cara yang benar dan jujur. Dan orang yang mencari nafkah bekerja dengan cara yang benar dan jujur itu hidupnya akan jauh dari masalah dan penderitaan. Itu sintesisnya. Lalu pesan bijaksana yang ketiga ada di ayat 3. Tesis di situ ialah Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Antitesisnya ialah keinginan orang fasik ditolaknya. Maka sintesisnya ialah orang yang bijak adalah orang yang berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan sehari-hari dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang demikian akan dipelihara Tuhan hidupnya, keluarganya Tuhan pelihara. Pesan yang keempat ada di ayat 4. Tesis di situ ialah tangan yang lamban membuat miskin. Antitesisnya, tangan orang rajin menjadi kaya. Sintesisnya, orang yang bijak adalah orang yang suka dan tekun bekerja. Sekarang pesan bijak yang kelima. Tesisnya ada di ayat 5. Tesis di situ ialah siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Antitesisnya, siapa yang tidur pada waktu panen membuat malu. Maka sintesisnya adalah orang yang bijak adalah orang yang bekerja pada waktu yang tepat dan beristirahat pada waktu yang tepat juga. Nah, sekarang pesan bijak yang keenam di ayat 6. Di situ ada tesis, berkat ada di atas kepala orang benar. Antitesisnya, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sintesisnya adalah
orang bijak adalah orang yang memikirkan dan memperkatakan kebenaran. Sekarang pesan bijak yang ketujuh, di ayat 7. Tesis di situ ialah kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Antitesisnya, nama orang fasik menjadi busuk. Sintesisnya, orang bijak adalah orang yang mengingat, belajar, dan meneladani kehidupan dari orang benar. Sekarang, pesan bijak yang ke-8, di ayat 8. Di situ ada tesis siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Antitesisnya, siapa bodoh, bicaranya akan jatuh. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Nah, sintesisnya adalah orang bijak adalah orang yang bertindak sesuai aturan yang berlaku. Sekarang pesan bijak yang ke-9. Tesis di situ ialah siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Antitesisnya, siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sintesisnya ialah orang bijak adalah orang yang menjaga kelakuannya bersih. Orang yang menjaga kelakuannya bersih, hidupnya akan jauh dari masalah, dan karena itu jauh juga dari penderitaan. Sekarang pesan bijak yang ke-10 di ayat 10. Tesis di situ ialah siapa mengedipkan mata. Nah, ini istilah mengedipkan mata ini adalah sebuah peribahasa. Sebuah bahasa metafora. Mengedipkan mata itu adalah peribahasa. Ada istilah lain juga, main mata. Dan peribahasa mengedipkan mata atau main mata itu artinya ialah mengadakan persepakatan jahat atau persekongkolan jahat. Seperti antara lain yang ditulis dalam Mazmur 35 ayat 19. Nah, jadi tesis di situ ialah siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Antitesisnya, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Maka sintesisnya ialah orang yang bijak adalah orang yang menjaga pikiran, menjaga hati, dan menjaga mulut dengan kebenaran. Pikiran, hati, mulut yang dijaga akan mendatangkan, yang tidak dijaga, yang tidak dikendalikan, akan mendatangkan banyak masalah dan banyak penderitaan. Sekarang pesan bijak yang ke-11, di ayat 11. Di situ ada tesis mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Antitesisnya, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Maka sintesisnya adalah orang yang bijak adalah orang yang menjaga mulut untuk selalu memperkatakan kebenaran. Mulut dan ucapan yang tidak terkendali akan mendatangkan banyak masalah dan banyak penderitaan. Lalu di ayat 12, itu adalah pesan bijak yang ke-12. Di sana ada tesis, kebencian menimbulkan pertengkaran. Antitesisnya, kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, sintesisnya, orang yang bijak adalah orang yang hidup dalam kasih dan suka memaafkan. Suka memelihara permusuhan atau menciptakan permusuhan akan mendatangkan banyak masalah dan penderitaan. Oleh sebab itu orang bijak adalah orang yang suka membangun relasi dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Itu antitesisnya atau sintesisnya. Sekarang pesan bijak yang ke-13. Ada di ayat 13. Di situ ada tesis, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Antitesisnya, pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Maka sintesisnya, orang yang bijak adalah orang yang pintar menjaga mulut, pintar menjaga perkataan. Perkataan-perkataan yang bodoh mendatangkan penderitaan. Kita ingat ada satu wisdom yang sudah lama, sejak kecil saya sudah mendengarnya, yaitu wisdom yang berkata, karena mulut badan binasa. Nah, inilah sintesis dari ayat 13 ini. Sekarang yang terakhir, pesan bijak yang ke-14. Di ayat 14, di situ ada tesis. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Antitesisnya, mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Maka sintesisnya adalah orang yang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan mulut, kata-kata, sehingga perkataan yang sia-sia bisa mendatangkan masalah dan penderitaan. Seperti tadi, karena mulut badan binasa. Nah,
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah 14 pesan bijaksana yang kita temukan dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14. Tetapi kalau kita baca ulang, kita cermati lagi, sebenarnya 14 poin pesan bijak ini hanya dapat disimpulkan dalam 3 poin pesan saja. Apa 3 poin pesan itu? Yang pertama, kita dapat menemukan bahwa pesan terbanyak dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 14 ini adalah pesan bijaksana tentang mulut atau perkataan. Pesan tentang mulut ini dapat disimpulkan demikian. Orang yang bijak adalah orang yang menjaga dan mengendalikan mulutnya dalam mengeluarkan perkataan. Orang bijak itu, dia hanya memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif dan konstruktif. Agar mulutnya bisa mendatangkan kebaikan dan kemajuan dalam kehidupan bersama. Ingat, mulut yang sembarangan mengeluarkan perkataan, apalagi perkataan yang tidak benar, yang negatif, yang menyakiti dan menghancurkan perasaan, akan mendatangkan banyak masalah. Dan karena itu juga banyak penderitaan bagi diri kita sendiri. Ingatlah juga selalu peribahasa yang mengatakan karena mulut badan binasa. Maka untuk menjaga mulut, kita juga harus menjaga hati dan menjaga pikiran. Sebab perkataan yang keluar dari mulut bersumber dari hati dan pikiran. Milikilah hati yang baik dan pikiran yang benar. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Kristus. Dan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Maka bila demikian, mulut kita akan menjadi bagaikan mata air yang jernih, yang memancarkan mata air kehidupan. Yang kedua, pesan terbanyak kedua dari 14 ayat tadi ialah pesan tentang kerja. Kalau yang pertama pesan tentang mulut dan perkataan, yang kedua ialah pesan tentang kerja. Nah, orang bijak adalah orang yang suka dan tekun bekerja. Ia akan bekerja dengan rajin, semangat, dan tekun. Ia akan menjadi seorang pekerja keras, tetapi juga pekerja cerdas. Sebagai pekerja keras, ia akan bekerja tanpa mengenal lelah. Tetapi sebagai pekerja yang cerdas, ia akan bekerja keras, namun memiliki waktu istirahat yang cukup. Selain daripada itu, pekerja yang cerdas adalah juga pekerja yang bekerja dengan jujur, dengan taat pada aturan, dan dia akan selalu berupaya mengembangkan kapasitas diri. Termasuk belajar dari orang-orang yang hidup benar. Mengembangkan kapasitas diri ialah dengan cara antara lain dan penting, yaitu dengan belajar dari orang-orang yang hidup benar yang telah sukses terlebih dahulu. Dan pekerja yang cerdas adalah juga pekerja yang dalam bekerja berpedoman pada kehendak Allah. Nah, Tuhan mengasihi orang yang suka bekerja keras dan bekerja cerdas. Tuhan akan turut andil dalam pekerjaannya untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga hidupnya dan keluarganya akan menikmati hasil-hasil kerja yang mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, pesan-pesan penting yang lebih umum sebenarnya, namun penting sekali, yaitu bahwa orang yang bijak adalah orang yang sejak kecil, dia mau menghormati orang tua, dia selalu menjaga kelakuan yang bersih dan terpuji, yang suka memaafkan dan suka membangun relasi dengan siapa saja dimanapun ia berada. Nah, orang seperti ini hidupnya akan jauh dari masalah dan penderitaan. Dan justru akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, disukai di tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi banyak orang. Dan karena itu, orang-orang yang seperti ini memiliki prospek masa depan yang bagus. Karena orang-orang seperti inilah yang dicari, yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan dalam dunia pengabdian apa saja. Nah, ini 3 simpulan pesan yang terkandung di dalam 14 ayat yang kita baca dari Amsal 10 tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman, sahabat terkasih, mari kita melihat implikasi dari pemahaman-pemahaman ini. Implikasi yang pertama, hidup yang dianugerahkan Allah adalah hidup yang harus diisi dengan makna, yaitu dengan menjadi manusia yang bertanggung jawab,
yang berhasil, sehingga jauh dari masalah, persoalan, penderitaan. Sebaliknya akan bahagia, dan semuanya itu dijalani dalam takut akan Tuhan dan ketaatan kepada kebenarannya. Hidup seperti itu yang Tuhan kehendaki kita alami, kita wujudkan ketika Dia mengaruniakan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini. Akan tetapi saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang berpikir, meskipun hidup di dunia ini diliputi dengan banyak persoalan, dengan banyak penderitaan, yang penting toh sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nanti mati masuk surga. Saudara-saudara, pemikiran seperti ini dan keyakinan seperti ini sangat sama sekali tidak keliru. Akan tetapi pemikiran seperti ini tidak cukup. Kalau kita hanya berpikir sampai di sana, saudara-saudara, kita belum mengerti dan memahami firman Tuhan secara lebih komprehensif. Sebab sesungguhnya Tuhan sangat peduli pada kehidupan kita di muka bumi ini. Dia tidak hanya peduli pada kehidupan kita di dalam sorga nanti. Dia tidak hanya peduli pada kehidupan kita pada masa depan yang kekal nanti. Tetapi Tuhan sangat peduli pada kehidupan kita yang kita jalani di bumi ini. Dan Tuhan sangat menginginkan kita menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab, yang berhasil, jauh dari masalah, jauh dari penderitaan, bahagia, dalam takut akan Dia, dalam ketaatan pada kebenaran firman-Nya. Nah, tidak sedikit juga, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang berpikir, meski kita banyak pergumulan, harus menghadapi banyak pencobaan, dan mengalami banyak penderitaan dalam dunia ini, tapi kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau hadapi masalah dan pergumulan, pasti ada mujizat. Nah, banyak sekali orang Kristen yang mindset-nya seperti ini. Saudara-saudara, betul, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kuasanya hebat, Dia sanggup melakukan mujizat-mujizat. Akan tetapi dari firman Tuhan yang kita kaji bersama ini, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita ada dua jenis. Yang pertama kuasa hikmat, dan yang kedua adalah kuasa mujizat. Kuasa hikmat itu, saudara-saudara, adalah kuasa yang sifatnya otomatis. Contoh otomatisnya ialah, kalau kita hidup bersih maka kita sehat. Itu otomatisnya. Dan Tuhan sudah memberikan prinsip-prinsip hikmat kepada manusia yang hidup di dalam dunia ini. Contoh lain ialah kalau kita bekerja keras dan bekerja cerdas, kita pasti mendapatkan hasil. Tidak mungkin tidak dapat hasil. Dan bahkan bukan hanya sekedar hasil, tetapi hasil yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, hikmat adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita agar supaya kita dapat terhindar dari banyak masalah dan dapat mengalami kehidupan yang maksimal, yang berhasil, yang sukses, bertanggung jawab, bahagia dalam takut akan Tuhan. Jadi poin di sini ialah bahwa hikmat itu kuasa yang mendatangkan kebaikan pada kita dalam rangka membuat kita terhindar dari masalah. Itu hikmat. Sementara mujizat adalah kuasa yang dapat Tuhan kerjakan tetapi tidak secara otomatis. Tidak selalu Tuhan mengerjakan mujizat. Kalau Dia menghendaki mujizat terjadi, maka mujizat akan terjadi. Sebab kita percaya seperti tadi, betul. Tuhan itu luar biasa. Kuasanya sangat hebat, ajaib. Buta dapat melihat, lumpuh timpang berjalan, pendarahan dihentikan, orang yang dirasuk setan dibebaskan, alam pun tunduk kepadanya. Itu betul, sangat tidak salah. Tetapi ingat, ini tidak otomatis. Bahwa tidak setiap sakit harus disembuhkan secara mujizat. Ada kuasa hikmat yang Tuhan berikan. Ada ilmu pengetahuan medis, ada tenaga medis. Itu juga adalah kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk menyembuhkan sakit. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, mujizat tidak otomatis. Kita harus ingat ini. Kita boleh minta mujizat kepada Tuhan. Akan tetapi, Tuhan tidak harus melakukan mujizat kepada kita ketika kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Tidak harus. Itu sangat tergantung pada kehendak dan kedaulatan Tuhan, mujizat terjadi. Kalau Dia kehendaki, maka Dia akan melakukan mujizat. Kalau Dia tidak kehendaki, Dia tidak akan lakukan. Apalagi, saudara-saudara, kita sudah belajar dari Alkitab bahwa
Tuhan lebih ingin kita membangun hidup kita, membangun iman kita berdasarkan hikmat. Berdasarkan firman Tuhan. Kita sudah lihat tadi bahwa firman Tuhan itu adalah hikmat yang mutlak. Kebijaksanaan yang mutlak. Kita sudah lihat tadi bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak yang harus menjadi sumber dari segala kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan bisa melakukan mujizat, tetapi sekali lagi itu suka-suka Tuhan. Dan Tuhan lebih ingin kita membangun hidup, membangun iman, membangun kehidupan rohani kita berdasarkan firman. Bukan dengan melihat mujizat. Karena itu kepada Thomas, Tuhan Yesus berkata, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Tuhan lebih suka kita membangun iman tanpa melihat dan mengalami mujizat-mujizat, tetapi karena membangun iman berdasarkan firman Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama prinsip itu sudah diperlihatkan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa ketika umat Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, sampai di perbatasan tanah Kanaan, mereka hidup dengan sehari-hari menyaksikan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tiang awan di siang hari yang begitu meneduhkan, tiang api di malam hari yang memberi terang tapi juga perlindungan. Ini mujizat. Keberadaan Israel yang bisa hidup di padang gurun itu adalah merupakan mujizat sebab tidak ada manusia yang bisa survive di padang gurun. Roti mana di pagi hari, burung puyuh di petang hari itu mujizat. Dan mujizat-mujizat yang luar biasa seperti ini disaksikan dengan mata kepala, dialami secara konkret dalam kehidupan umat Israel di sepanjang padang gurun. Tapi begitu di perbatasan, saat memasuki tanah Kanaan di Gilgal, mujizat-mujizat ini berhenti. Tiang awan, tiang api berhenti. Roti mana, burung puyuh berhenti. Israel sudah harus mulai menanam, belajar, bercocok tanam. Kehidupan jasmani yang mereka sehari-hari harus mereka peroleh dari pekerjaan. Dan kehidupan rohani mereka tidak boleh lagi dibangun berdasarkan melihat mujizat, tetapi berdasarkan Taurat, berdasarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita sudah lihat prinsip ini. Nah, karena Tuhan lebih suka kita membangun hidup berdasarkan firman Tuhan, maka Tuhan tidak selalu dan tidak sering melakukan mujizat. Mujizat ada tetapi tidak selalu. Hikmat selalu ada, selalu tersedia. Di sini kita dapat melihat bahwa hikmat itu menghindarkan kita dari persoalan, dari pergumulan, dari penderitaan. Sedangkan mujizat, kalau toh Tuhan izinkan terjadi, itu akan menolong kita dari pergumulan, persoalan, penderitaan. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita, kita mau yang mana? Terhindar dari persoalan, dari penderitaan, atau tertolong dari persoalan, dari penderitaan? Kalau tertolong berarti kita harus alami dulu persoalan. Kita harus alami dulu penderitaan, baru tertolong. Kalau saya pribadi, saya pilih, saya terhindar dari persoalan, dari pergumulan, dari penderitaan. Dan itu berarti lebih mengorientasikan kehidupan rohani kita pada pencarian akan hikmat. Dan bukan pada pencarian akan mujizat. Nah, pesan-pesan bijaksana dalam kitab Amsal, termasuk pada 14 ayat yang kita baca dari pasal 10 tadi, adalah pesan-pesan bijaksana yang akan menolong kita terhindar dari banyak persoalan, dari banyak masalah, dari penderitaan. Apabila kita mempelajarinya, menguasainya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman sahabat seiman sekalian, kesimpulan di sini ialah bahwa hidup bijak itu seperti apa? Hidup bijak itu adalah hidup yang selalu belajar untuk mengembangkan diri menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijak. Caranya ialah dengan senantiasa mempelajari firman Tuhan, senantiasa mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang kognitif, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lalu kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, bagian daripada mempelajari firman Tuhan itu adalah mempelajari kitab Amsal. Kitab Amsal ini berisi pesan-pesan bijak. Dari pasal 1 sampai pasal 31. Berisi pesan-pesan bijak yang akan menolong kita
untuk hidup menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang berhasil, yang berguna bagi banyak orang, yang bahagia, yang diberkati dalam takut akan Tuhan. Semoga demikian. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami pengajaran firman-Mu. Kami boleh belajar akan firman-Mu dalam Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14. Karena Tuhan menolong kami agar supaya melalui kajian ini, pengetahuan kami tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan makin bertambah dan iman kami makin bertumbuh. Dan pengetahuan ini dapat menolong kami juga untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami, teristimewa pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat yang kami layani yang akan mendengarkan pemberitaan firman dari kami, kehidupan mereka makin hari makin ditumbuhkan, makin dibentuk. Sehingga sama-sama baik kami yang memberitakan firman Tuhan maupun orang-orang yang mendengarkan pemberitaan-pemberitaan firman dari kami, sama-sama makin hari makin bertumbuh menjadi manusia-manusia yang bijak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, teman sahabat sekalian, untuk sesi saat ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan di materi-materi MTPJ yang berikut. Terpujilah Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin.